Halo semuanya, perkenalkan saya Meli Amelia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan tokoh proklamasi yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan BM Diyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau Beken dengan nama BM Diyah yang lahir pada 7 April 1917 merupakan seorang tokoh pers, perjuangan kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Nama asli BM Diyah yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammadiyah yang berasal dari Baru, Sumatera Utara. Ayahnya merupakan seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ibunya Siti Saidah merupakan wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin, anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Muhammadiyah adalah seseorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya, namun kehidupan borosnya sehingga ketika ia lahir Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah lagi karena seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun 8 tahun kemudian Siti Saidah pun berpulang sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya yang bernama Siti Hafsyah. Meski BM Diyah telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, ia tetap serius bersekolah. BM Diyah bersekolah di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, Sumatera Utara. Pada usia 17 tahun, BM Diyah berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institute yang dipimpin oleh Dr. Randes Dowes Dekker. BM Diyah memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Dowes Dekker. Dan ini riwayat karir BM Diyah. Ketika bekerja di Radio Hosoyuko, BM Diyah bertemu Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi dari Amerika Serikat. Mereka berpacaran. Tak lama kemudian, pada 18 Agustus 1942, mereka menikah. Pesta pernikahan mereka itu dihadiri pula oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sebagai wartawan, BM Diyah terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta. Menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui media cetak dan radio. BM Diyah menyelamatkan teks asli proklamasi tulisan tangan Soekarno yang sempat diremas dan dibuang ke tempat sampah. Draft teks proklamasi yang diselamatkan BM Diyah tersebut disimpannya selama 49 tahun hingga diserahkan pada pemerintah Orde Baru pada 29 Mei 1992. Pada Oktober 1945, BM Diyah mendirikan Harian Merdeka. Ia menjadi pemimpin redaksi, Ishak sebagai wakil, dan Rosihan sebagai redaktur. BM Diyah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1996, pukul 3 dini hari. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. BM Diyah meninggalkan 2 orang istri, Herawati Diyah dan Julia binti Abdul Manaf, yang dinikahinya diam-diam ketika ia bertugas di Bangkok, Thailand. Dari Herawati ia memperoleh 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, sementara dari istri keduanya ia memperoleh 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara, BM Diyah dianugerahi tanda-tanda penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto 10 Mei 1978 dan Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 17 Agustus 1995. Sekian dari saya, terima kasih.